Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kami akan menjelaskan mengenai Enterprise Resource Planning dari PT KAI. Sejarah PT KAI. Perkeretaapian di Indonesia dimulai pada 17 Juni 1864 dengan pembangunan jalur Semarang-Fort St. Landen oleh Namlus Vennootschap, Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij NV NISM, perusahaan swasta Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun jalur negara melalui Staatspoorwegen SS pada 1875. Pada masa pendudukan Jepang, kereta api digunakan untuk kepentingan perang dan sebagian rel dibongkar untuk keperluan militer. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengambil alih aset perkeretaapian ditandai dengan berdirinya Jawatan Kereta Api DKRI pada 28 September 1945. Setelah konferensi meja bundar 1949, DKRI bergabung dengan Staatspoorwegen atau Verenigde Spoorwegbedrijf SSVS menjadi beberapa nama, dan akhirnya menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero pada 1998. PT KAI memiliki visi misi. Visinya menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misinya yang pertama, menyediakan jasa yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. Yang kedua, mengembangkan sumber daya dan teknologi dengan mengedepankan ESG. Yang ketiga, berperan aktif dalam pengembangan transportasi antar moda berkelanjutan bersama pemangku kepentingan. Supply Chain Management (SCM) adalah sebuah sistem integrasi antara fungsi maupun lintas organisasi dalam hal produksi dan mengantar produk ke pelanggan distribusi. SCM fokus pada proses aliran barang atau jasa, entah itu dari supplier, manufaktur, retailer, hingga konsumen. Secara sederhana, konsep SCM adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk, barang atau jasa dari perusahaan sampai ke pelanggan. Penerapan SCM pada PT KAI bergantung pada pemanfaatan modul procurement dalam sistem ERP mereka. Modul ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan material dan suku cadang seperti roda, rem, dan perlengkapan lainnya. Proses pengadaan dimulai dari pembuatan purchase request oleh divisi terkait yang kemudian disetujui dan dikonversi menjadi purchase order secara otomatis dalam sistem. Modul ini penting dari keseluruhan rantai pasokan PT KAI karena terintegrasi langsung dengan proses distribusi dan logistik perusahaan. Dengan adanya sistem yang terhubung, PT KAI mampu mengoptimalkan proses pengadaan, mempercepat waktu distribusi suku cadang ke depo dan bengkel, serta menekan biaya operasional. Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah pendekatan strategis yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan secara efektif. CRM mencakup proses pengumpulan data pelanggan, analisis kebutuhan mereka, serta penyediaan layanan yang lebih personal dan responsif guna meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan retensi pelanggan dalam jangka panjang. Pada PT Kereta Api Indonesia, CRM diwujudkan melalui berbagai saluran seperti aplikasi KAI Akses, website resmi, call center 121, dan juga ada media sosial. Sistem CRM KAI memungkinkan perusahaan untuk mengelola data perjalanan, preferensi, serta umpan balik pelanggan secara terpusat. Melalui KAI Akses, pelanggan dapat melakukan pemesanan, pembatalan, hingga perubahan jadwal tiket dengan mudah, serta mendapatkan layanan personal seperti notifikasi perjalanan dan promo khusus. Selain itu, program loyalitas KAI Point juga dikelola dalam sistem CRM, memberikan penghargaan kepada pelanggan setia. Dengan integrasi data yang kuat dan respon layanan yang cepat,
CRM KAI mendukung peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Knowledge Management. Knowledge Management adalah proses sistematis dalam organisasi untuk mengelola pengetahuan, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, membagikan, hingga memanfaatkannya secara efektif. Dalam PT KAI, Knowledge Management ini menjadi sangat penting untuk menjaga kesinambungan informasi, mempercepat dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengetahuan yang dikelola dapat berupa dokumen SOP atau Standar Operational Procedure, catatan perawatan kereta, laporan insiden, hingga studi kasus terkait pelayanan pelanggan. Setelah pengetahuan itu dikumpulkan, PT KAI akan menyimpannya dalam sistem berbasis ERP dan database internal. Di dalamnya, sebuah dokumen dikategorikan berdasarkan bidang yang berbeda-beda seperti teknis operasional, layanan pelanggan, pengelolaan stasiun, hingga administrasi keuangan. Penyimpanan informasi yang terstruktur ini membantu mengurangi kehilangan informasi penting akibat pergantian karyawan atau perubahan struktur organisasi. Berikutnya ada PRM, yaitu Partner Relationship Management. Partner Relationship Management adalah proses bisnis di mana suatu organisasi menggabungkan kebijakan, prosedur, dan metodologi untuk memberikan, mengelola, dan mempertahankan hubungannya dengan mitra bisnis eksternal. PRM sendiri fokus pada mengelola hubungan perusahaan dengan mitra bisnis yang membantu penjual produk seperti reseller, agen, dan distributor. Nah, untuk mitra PT KAI sendiri, yang pertama, PT Kereta Api Indonesia memang menjalin kemitraan dengan berbagai mitra penjualan tiket seperti Traveloka, Tiket.com, Tokopedia, Mr. Aladin, dan Indomaret. Namun, tidak ada informasi resmi yang menyebutkan bahwa KAI menggunakan sistem Partner Relationship Management seperti yang ditawarkan oleh penyedia perangkat lunak seperti Oracle atau Salesforce. Bisnis analitik adalah cara PT KAI menggunakan data untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan efisien. Dengan menganalisis data, PT KAI bisa meningkatkan pelayanan, mengatur jadwal kereta, dan menambah pendapatan. Terdapat pula contoh penggunaan bisnis analitik di PT KAI. Yang pertama, efisiensi operasional. Menentukan jadwal kereta berdasarkan data jumlah penumpang. Yang berikutnya, memprediksi kapan kereta atau rel butuh perbaikan agar tidak terjadi kerusakan mendadak. Yang kedua, analisis penumpang. Melihat kebiasaan penumpang seperti waktu favorit bepergian dan rute yang sering digunakan. Dan juga menganalisis saran dan keluhan penumpang untuk meningkatkan layanan. Informasi spesifik mengenai sistem bisnis intelijensi yang digunakan dalam aplikasi KAI Akses. Tetapi kolaborasi antara PT KAI dengan perusahaan teknologi seperti SALT Indonesia dan Antigode telah menghasilkan pembaruan desain antarmuka pengguna yang lebih modern dan dinamis, serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.